Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firada Desenawati dari kelas 12 IPA 1, absen 31. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan membacakan teks yang berjudul Sutomo dalam Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar serta yang terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Dalam peristiwa ini terdapat satu tokoh yang mengumandangkan aspirasi perlawanan terhadap sekutu, yaitu Sutomo. Sutomo atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica yang berakhir dengan pertempuran 10 November tahun 1945. Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo sesungguhnya adalah sosok seorang pejuang yang konsisten, yang tetap berjuang dengan kesederhanaan sikap dan tindakan, ketajaman pikiran yang kritis dan lugas, serta keberaniannya yang tanpa gentar. Beliaulah seorang patriot yang sangat mencintai tanah air dan selalu berada di pihak rakyatnya. Beliau berjuang tidak hanya pada masa revolusi fisik, namun juga masa sesudah itu, yakni masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan masa kepemimpinan Presiden Soeharto atau pada Orde Baru. Peristiwa bersejarah ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia, Jenderal Christison, menyebut tewasnya Malabi sebagai satu pembunuhan yang sangat kejam. Dia menyatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia dan Surabaya khususnya. Hal ini membuat Sutomo khawatir pihak Belanda akan memakai Inggris untuk mengambil alih kawasan Surabaya. Kekhawatiran itu pun terbukti benar. Pihak Belanda melalui Inggris mengultimatum pemerintah Indonesia yang baru terbentuk untuk menyerahkan diri dengan meletakkan senjata dan mengangkat tangan setinggi-tingginya. Menanggapi hal itu, Arek Surabaya tak gentar. Alih-alih menyerahkan senjata pada pasukan Inggris, mereka justru menghimpun kekuatan. Hingga pada tanggal 10 November tahun 1945 pagi, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu hingga Inggris mulai menggempur Surabaya dari laut dan udara. Dari pihak Inggris disebutkan bahwa tujuan operasi ini adalah menyelamatkan tawanan perang Inggris dan interniran yang masih ditawan Indonesia. Sedangkan dari pihak Indonesia, para pejuang berusaha mempertahankan kemerdekaan dan enggan memenuhi tuntutan Inggris. Dalam peristiwa ini, Bung Tomo membacakan pidatonya. Pidato ini menjadi penyemangat arek-arek Surabaya untuk bangkit melawan dan tidak gentar oleh serangan 30.000 pasukan Inggris yang dilengkapi dengan senjata canggih. Dengan keyakinan yang tinggi serta semboyan merdeka atau mati, arek-arek Surabaya pantang menyerah dan dengan gagah berani melawan pasukan Inggris di Surabaya saat itu. Pertempuran pada hari itu meninggalkan bekas bagi para pejuang dan mereka yang menjadi korban. Pertempuran tersebut berlangsung hingga beberapa hari dan berakhir pada tanggal 28 November tahun 1945 di Gunung Sari yang merupakan basis pertahanan terakhir Surabaya. Gunung Sari sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris. Jatuhnya Gunung Sari menjadi tanda jatuhnya Surabaya secara keseluruhan ke tangan tentara Inggris. Hal ini sesuai dengan target sekutu yang berencana menguasai Surabaya hingga batas Sungai Surabaya. Kantor berita Reuters kala itu melaporkan ribuan orang Indonesia menjadi korban serbuan militer sekutu.
Adapun korban dari pihak tentara dan masyarakat Surabaya diduga mencapai 20.000 orang. Sementara korban dari pihak sekutu diperkirakan mencapai 1.500 orang. Atas perjuangan rakyat Surabaya dalam melawan penjajah, pemerintah akhirnya mengenang peristiwa tersebut sebagai Hari Pahlawan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.